Allah. Kita dengarkan langsung nasihat-nasihat beliau, kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insyaallah kelak di yaumil qiyamah kita bersama dengan orang yang kita cinta, dengan orang yang kita dengarkan nasihatnya, dengan orang yang kita ikuti petunjuknya, maka masya Allah kita semua tentunya akan dikumpulkan kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berharap kelak kita semua yang duduk dalam majlis ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan lagi dalam surganya bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Insyaallah untuk kami tidak berpanjang lebar, kami persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz. Tafadhol insyaallah. Nasihat ada. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut ibadu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ngasih salam sunnah, yang ngejawab salam hukumnya wajib. Jadi kita tahu sama-sama kalau hukumnya wajib, kita ngabaikan hal-hal yang wajib, nggak usah disebut lagi sanksinya. Oleh karena itu ketika kita berpapasan di jalan dimanapun tempatnya, ketika ada saudara kita yang ngasih salam, assalamualaikum, maka kita punya kewajiban. Salah satu kewajiban hak daripada saudara kita sama muslim adalah menjawab salam saudara kita sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى الحق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus yang sangat saya cintai, sangat saya muliakan, Imam Masjid Agung, Mata'anallah bituli hayat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan dan keafiatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keluarganya dan keluarga kita semua keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat-hajat beliau dan hajat-hajat kita semua. Wabil khusus pula yang saya muliakan, saya hormati Al-Mukarram Ustaz Mustamin, Mata'anallah bituli hayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pula jaga beliau, istri beliau dalam keadaan sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sakit yang ada di dalam istri beliau. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi kedudukannya, sehingga yang tinggi selain Allah adalah rendah. Bahwasannya Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, sehingga yang mulia selain Allah adalah hina. Bahwasannya Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, sehingga yang suci selain Allah adalah yang terkotori. Bahwasannya Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga yang kuasa selain Allah adalah lemah. Bahwasannya Dialah Allah subhanahu wa ta'ala
yang telah mengumpulkan kita di bednya, di rumahnya, dengan nafas-nafasnya orang-orang para aulia. Di sepertiga malam orang-orang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang mukmin. Dengan nafas-nafas mereka kita mendapatkan nafas-nafas suci daripada orang-orang yang suci, sehingga menguatkan rohani kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah berkehendak kepada kita, yang meringankan langkah kaki kita, yang telah memancarkan cahaya keikhlasan di dalam hati kita, sehingga kita boleh berkumpul di tempat yang mulia ini, insyaallah dalam keadaan sehat wal afiyah, dan insyaallah tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam terus tercurah pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, insyaallah akan sampai kepada kita yang selalu setia mengikuti dan mengamalkan ajaran beliau. Amin, Allahumma amin. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan, telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kita sebagai umatnya, telah mempertaruhkan seluruh hidupnya demi cinta kepada umatnya. Bahwasannya Rasulullah SAW sampai di akhir hidupnya tiada yang diingat kecuali mengingat akan umatnya, ummati, ummati, ummati. Bahkan kecintaan Rasulullah SAW terhadap umatnya dibuktikan oleh Rasulullah SAW sampai berdialog dengan malaikat Jibril, dibuktikan oleh Rasulullah SAW sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya dikisahkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk sendiri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, sampai-sampai tangisannya Rasulullah mengguncang-guncang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangisannya ini mengguncang arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti tahu apa yang menjadi sebab sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Allah memanggil malaikat Jibril, Allah perintahkan malaikat Jibril agar turun ke bumi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Bahwasannya Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, turunlah engkau dan temuilah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salamku kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanyakan kepada Rasulullah apa gerangan yang menyebabkan dia menangis. Sampai di sini kita bisa mendapatkan isyarat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menanyakan langsung perkara ini kepada Rasulullah. Kenapa Allah harus memerintahkan Jibril untuk menanyakan perkara ini kepada Rasulullah? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahukan, ingin memberitahukan kepada malaikat Jibril. Bahkan Allah ingin memberitahukan kepada seluruh malaikat. Bahkan Allah hendak memberitahukan kepada seluruh bangsa jin, kepada seluruh manusia, dan kepada seluruh makhluk yang ada di dalam semesta, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun menemui kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril segera melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, turun kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya malaikat di hadapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mendapatkan salam daripada Tuhanmu,
sesungguhnya engkau mendapatkan salam daripada Rabbmu, sesungguhnya engkau mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untukmu ya Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala menanyakan satu perkara kepada engkau ya Muhammad, apa yang menyebabkan sampai engkau menangis terseduh-seduh? Apa gerangan yang menyebabkan sampai engkau menangis terisak-isak? Maka Rasulullah SAW ketika ditanyakan Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW kemudian melihat wajahnya Jibril. Apa katanya Rasulullah? Wahai Jibril, tidakkah engkau ketahui apa yang menyebabkan aku menangis? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, tidak aku ketahui ya Rasulullah, Rasul Allah yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW pun berkata, wahai Jibril, ketahuilah wahai Jibril, aku menangis karena aku teringat akan satu ucapan terakhir daripada saudaraku, yaitu Isa ibn Maryam, yaitu Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa alaihissalam selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam mengeluarkan ucapan terakhirnya, bahwasannya Nabi Isa alaihissalam perkataannya dimasukkan, diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 118, bahwasannya Nabi Isa berkata, in tu'tihum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Namun jika engkau mengampuni mereka, umat, maksudnya umatnya Isa alaihissalam, tapi jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketahuilah wahai Jibril, kata Nabi, ketahuilah wahai Jibril, ucapan terakhir daripada Nabi Isa alaihissalam ini mengisyaratkan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah berlepas urusannya terhadap umatnya. Dia melepaskan urusan terhadap umatnya. Dia telah menyerahkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara bulat-bulat, telah diserahkan kepada Allah secara mentah-mentah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengadab umatnya, terserah Allah. Kalau Allah mengampuni dosa-dosa umatnya, maka itu pun terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah wahai Jibril, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mau berpisah dengan umatku, kata Nabi. Aku tidak ingin berpisah dengan umatku di dunia nanti, di dunia ini, sebelum umat mendapat jaminan keselamatan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril mendapatkan jawaban daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini malaikat Jibril kembali di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril lalu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala perihal dialog, perihal jawaban yang telah didapatkan malaikat Jibril dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu pula malaikat Jibril tiba-tiba kembali turun, kembali berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan memberi balasan satu surat atas harapan dan keinginannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad menginginkan agar supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beroleh jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak ingin pisah dengan umatnya sebelum dia memastikan bahwasannya umat Rasulullah, umatnya mendapatkan jaminan keselamatan. Maka ketika malaikat Jibril kembali, sesudah bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala, di hadapannya Rasulullah SAW, malaikat Jibril membawa satu oleh-oleh, membawa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jawabannya Allah Subhanahu wa taala atas keinginan, atas harapannya Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Apa hadiahnya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di dalam surat Ad-Duha jelas-jelas dikatakan bahwasannya jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengulang-ulang daripada ayat 5 daripada surat Ad-Duha, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berkata, dan sungguh kelak Tuhanmu akan pasti memberikan karunia-Nya kepadamu ya Muhammad.
sungguh Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu ya Muhammad sehingga engkau menjadi puas. Ini jawaban daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mendengar jawaban langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW kembali menangis. Kembali menangis terseduh-seduh, kembali menangis terisak-isak, sehingga Rasulullah pun tersungkur di dalam sujud syukurnya. Lama Rasulullah SAW dalam sujudnya, lama Rasulullah SAW itu menangis di dalam sujudnya, sehingga setelah Rasulullah begitu lama di dalam sujudnya, ketika Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, Rasulullah melihat wajahnya malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah rela, tidak akan pernah redha. Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah gembira jikalau masih ada umatku yang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka, meskipun hanya satu orang. Inilah sifat pengasihnya Rasulullah, inilah cintanya Rasulullah kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap agar supaya umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya mendapatkan jaminan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan isyarat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa sifat ini ada kepada Rasulullah? Karena Rasulullah SAW adalah rahmatnya semesta alam. Allah mengatakan, tidak kami menciptakan, tidak aku ciptakan kau ya Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Maka Rasulullah SAW ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat yang terbesar. Bukan makanan yang ada di hadapan kita ini yang menjadi rahmat paling terbesar. Nikmat sehat, nikmat makan, nikmat punya istri, nikmat punya suami, nikmat punya anak. Lebih besar lagi daripada itu adalah nikmat, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, sehingga dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sampailah syariat kepada kita. Kenal kita kepada Allah, kenal kita kepada Rasulullah. Semua nikmat, semua kebutuhan-kebutuhan yang kita dapatkan adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan sebaik-baik makhluk, yang telah menciptakan seutama-utama makhluk, sehingga dengan sebab makhluk yang mulia ini, hamba yang mulia ini, kita beroleh rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita sampai mati-matian bela kita di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Apakah benar-benar kita cinta kepada Rasulullah? Kalau ternyata kita cinta kepada Rasulullah, apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah? Dengan apa kita buktikan bahwasannya kita cinta kepada Rasulullah SAW? Sudah barang tentu pada pagi hari ini, di antara sekian banyak bukti yang kita buktikan di hadapan Rasulullah SAW, di antara sebagian banyak bukti yang kita buktikan di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu berkumpulnya kita melaksanakan sholat subuh di masjid secara berjamaah, duduknya kita saat ini, duduknya kita saling tatap, saling kenal, saling silaturahmi, makan bersama di masjid, kemudian melakukan pengajian-pengajian, melakukan syiar-syiar agar supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu bentuk di antara kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain bahwasannya dikatakan akan datang dua kelompok nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kelompok yang pertama ketika mereka ada di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bertanya kepada kelompok yang pertama ini,
Sewaktu kalian di dunia, siapa yang lebih kalian cinta? Maka kelompok pertama ini menjawab, kami lebih mencintai engkau ya Rabb, kami lebih mencintai engkau ya Allah. Maka Allah kemudian berkata kepada para malaikatnya, angkat mereka dan lemparkan mereka di dalam neraka. Kenapa mereka mencintai Allah tapi kemudian dilemparkan di dalam neraka? Datang lagi golongan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan pertanyaan yang sama kepada kelompok yang pertama. Sewaktu kalian di dunia, siapa yang lebih kalian cinta? Maka kelompok yang kedua ini menjawab, sewaktu kami ada di dunia, sewaktu kami masih berada di dunia, kami lebih mencintai kekasihmu, kami lebih mencintai Nabi Allah, kami lebih mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Allah kepada para malaikatnya? Allah kemudian memerintahkan para malaikatnya untuk mengangkat golongan yang kedua ini, kemudian dimasukkan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan banyak orang yang percaya akan adanya Tuhan tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Mereka tahu mereka bertuhan tetapi mereka tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan di dalam ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Muhammad, katakanlah kepada mereka ya Muhammad, jika mereka benar-benar cintanya, benar-benar cinta kepadaku, maka ikuti aku. Ikuti di sini adalah itiba'nya, mengikuti Rasulullah SAW. Artinya jika mereka benar cinta kepadaku, maka cintai dulu kekasihku, cintai dulu Nabi Muhammad. Jika mereka mencintai kekasihku, mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mendapatkan cinta dariku. Tidak hanya cinta yang Allah janjikan, ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka kita tidak hanya mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mendapatkan ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah. Semoga kita tergolong orang-orang yang dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan syariat-syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang senantiasa hatinya dihidupkan untuk selalu terikat cinta kepada Rasulullah, terikat cinta dengan para sahabat Nabi, terikat cinta dengan para zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa ikhlas berlapang dada untuk melaksanakan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kita kekuatan lahir dan batin, diberikan kita umur yang panjang yang kuat, sehingga kita diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan di keluarga-keluarga kita keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dikabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat di dunia, hajat yang baik di dunia maupun hajat di akhirat. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manufatun rabbuna haqqan wa nahnu bidukarika man talam tazalil tahlam. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya muqni kulli fakir wa ya muqawi kulli da'if wa ya ma'man kulli makhib yasir alina kulli asir kulli asir al-asr alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ya Allah, hajatuna ya Allah, hajatuna ya Allah, hajatuna ilaika kathir wa anta alimu bihafir. Allahumma inna khafu man yakhafu la yakhafu minka, Allahumma bihaqqi man yakhafu min jinn man yakhafu minka, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi 'ainika allati la tanam wa kunna bi qanabika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta dhiqatuna wa raja'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Da'wahu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, berhubung waktu yang hanya diberikan katanya kultum ya, jadi cuma 7 menit, jadi saya rasa sudah cukup. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada kisah yang ada. Semoga hati kita terus terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu minkum, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Masya Allah nasihat dan wasiat yang disampaikan oleh guru kita. Semoga ini menjadi ilmu yang bisa kita petik hikmahnya, yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan insyaallah menjadi berkah buat kita yang hadir pada majelis ini dan buat keluarga kita semua. Semoga kita senantiasa istiqomah ya seperti begini, senantiasa dalam ketaatan, sehingga ini menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan mempersatukan kita kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya demikian ya kopi ngaji pada pagi hari ini, kita silahkan dinikmati hidangan yang sudah disiapkan. Jangan lupa baca doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Masyaallah.
Tadi FT. Sabar, belum.
Iya.